Uji kompetensi keahlian atau yang lebih dikenal dengan UKK merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Uji kompetensi keahlian atau UKK ditujukan untuk siswa kelas 12 yang telah diatur berdasarkan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK MAK. Perlu kita ketahui bahwa UKK berperan penting dalam kelulusan peserta didik maupun setelah mereka lulus. Hasil UKK akan menjadi indikator pencapaian standar kompetensi kelulusan karena nantinya sertifikasi yang didapatkan menjadi sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Dalam pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 jenis skema penyelenggaraan ujian. Salah satunya adalah UKK Mandiri, menggunakan instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan mitra dunia kerja dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. SMK Pemdes Ujung Batu telah melaksanakan UKK secara mandiri dan bekerjasama dengan dunia industri sesuai bidang keahlian yang terdapat di SMK Pemdes Ujung Batu. Dalam pelaksanaan UKK eksternal, jurusan multimedia mendatangkan asesor dari STMIK Amik Riau, yakni Bapak Khairul Anam MKom. Pelaksanaan UKK multimedia juga dihadiri oleh Kepala SMK Pemdes Ujung Batu, Ibu Revi Marlinda SPD MIP, serta Wakil Kepala Bagian Kesiswaan Ibu Sardeni SPD MIP. Dalam pelaksanaan UKK yang sedang berlangsung, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa jurusan multimedia sangat seru dan sangat terhibur dengan hasil karya yang dibuat oleh siswa multimedia pada tahun ajaran 2022-2023. Sendiri Bu, bagaimana tanggapan Ibu? Karena Ibu tadi kan juga ikut terlibat dalam pelaksanaan UKK-nya, gimana komentarnya Bu? Yang pasti seru sih. Karena ini adalah pengalaman pertama saya Pak Jai ajak untuk melihat uji kompetensi anak-anak kita jurusan multimedia. Alhamdulillah sangat terhibur dengan hasil-hasil karya seni dari mereka. Beliau juga menambahkan jurusan multimedia direkomendasikan kepada siswa-siswi SMP sederajat sebagai jurusan yang mampu mengasah kemampuan untuk siap menghadapi dunia kerja dan industri. Terutama yang jurusan multimedia itu sangat luar biasa dan sangat bagus, menghibur, dan memang nggak salah sih kalau ada yang minat untuk pemilihan jurusan di sekolah kita. Saya rekomendasikan salah satunya jurusan multimedia. Oke, terima kasih. Kalau yang ke depan mungkin namanya berubah ya Pak. Iya Bu. Jadi DKV, ya, desain komunikasi visual. Mungkin itu. Ya, dari saya sedikit aja ya, Pak Penguji. Terima kasih sebelumnya sudah ikut melaksanakan uji kompetensi eksternal ini. Nah, saya sedikit kurang puas dengan penampilan yang eksternal ini, karena di internal mereka cukup baik Pak. Film-film yang dibuat cukup bagus. Nah, ini banyak perbedaan saya rasa di internal audio kan itu banyak yang nggak salah. Pas menurut saya audionya. Nah, kenapa di eksternal ada yang tiba-tiba suaranya? Ini menurut saya dari sekian banyak video banyak yang audionya down, audionya pada turun. Apa pas ngedit nggak dinaikkan apa gimana? Nah, itu saya kecewanya di situ. Pakai headset. Di laptopmu 100 nggak volumenya? 100 Pak.
kenapa pas di sini kok turun gitu loh. Tapi untuk secara keseluruhan sih untuk penggunaan audio sudah cukup baik lah, sudah ada perubahan presentasi. Hanya saya betul kata Pak Anang tadi, memang perlu ya, kita perlu bagaimana kita untuk berinteraksi itu perlu, bagaimana cara kita berbicara di depan orang itu perlu. Karena bagi yang kuliah nantinya, bukan cuma Adi aja atau yang lain, kalau mau kuliah pasti ilmu retorika itu bakal terpakai ya. Penting ilmu retorika, bagaimana cara kita berbicara depan orang, terutama perlu ada itu di situ. Bagaimana itu kita dalam berbicara itu penting. Kalau untuk semuanya sih pelaksanaan dari awal sampai akhir cukup baik menurut saya. Karena biasanya internal kami 3 hari Pak. Nah ini 2 hari sudah cukup baik menurut saya dan bisa langsung diselesaikannya. Meskipun hasilnya bagi saya itu kurang puas dibandingkan dengan yang internal. Karena yang internal saya rasa bagus-bagus ini ada beberapa yang saya kurang tertarik. Jadi untuk pelajaran aja buat kalian nanti, bagi yang mau kerja silakan bekerja, bagi yang mau kuliah adaptasi dengan lingkungannya, dan kalau bisa di tempat kerjanya pakailah ilmu yang kalian dapat sekarang nih ya. Yang memang basicnya gambar, tadi semua basic gambar, manfaatkan gambar kamu untuk mencari penghasilan melalui media desain grafis juga boleh ya. Dari hal kecil dulu lah, kita coba buat spanduk, banner, cetak foto lah minimalnya. Kemudian yang fotografi, manfaatkan fotografinya, videografi ya. Cari uang melalui fotografi boleh, bagus kok, nggak masalah. Saya rasa itu aja sih ya untuk tambahan dari Bapak Anang tadi. Dan cukup baik untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan kedepannya semoga adik-adik kelas kalian bisa melanjutkan hasil proyek kalian ini. Bakal saya publish ke adik kelasnya nanti ya. Yang punya adik di sini malu apa bangga lah dengan hasil karya yang kalian buat ya. Ada adik inspirasi, saya kenalkan ini karyanya si Ade nih. Pokoknya ada adiknya adik, entah anak kalian nanti sekolah di sini saya kasih tahu ini, wah ini karya bapak saya begitu. Jadi itu ya, kalau bisa lebih serius lagi dalam mendalami sebuah karya yang kalian buat, dan banggalah dengan hasil karya yang kalian buat. Oke, paham ya? Oke,